Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya, sehat-sehat ya. Ya. Sudah sarapan? Sudah. Harus sarapan ya. Sarapan apa pagi ini? Lontong. Lontong. Sarapan nggak harus nasi ya, apa saja. Silakan. Supaya nanti pas pembelajaran tidak lemes, tidak mikirin makanan ya. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan KM-nya memimpin doa. Kan ya? Nah. Duduk siap. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kenapa setiap mau belajar itu kita berdoa? Ada yang tahu nggak? Supaya jadi kita berdoa itu kita memohon kepada Allah ya. Karena ilmu itu dari Allah. Dan ilmu itu termasuk ke dalam rezeki. Ada yang Allah kasih banyak, ada yang kasih sedikit. Mudah-mudahan kita dikasihnya ilmu yang Banyak. ilmu yang Bermanfaat. Bapak cek dulu kehadiran Pipi, Gina, Ii Sulastri. Nah, yang akan kita pelajari ini Al-Quran dan hadis. Kenapa kita akan pelajari ini? Ini materi penting ya. Ini ada sabda Nabi. Sabda Nabi di dalam hadis Rasulullah berpesan kepada kita, taraktu fikum, aku tinggalkan untuk kalian amro ini dua perkara, lan tabillu mastamaktum bihima, kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada keduanya. Apa itu kedua perkara itu? Kitabullahi. Yang pertama adalah kitabullah, yaitu Al-Quran, wa sunnati Rasulillah. Yang kedua adalah sunnah Rasulullah, maksudnya hadis Nabi. Jadi Al-Quran dan hadis. Ini adalah dua perkara yang kita harus berpegang kepadanya kalau mau selamat di dunia dan Di akhirat. pada lebih jauh. Bapak mau bertanya dulu. Bapak ingin tahu sejauh mana pemahaman kamu terhadap ini ya. Apa itu Al-Quran, apa itu Al-Hadis. Yang pertama Quran dulu. Coba menurut Salma. Apa menurut Salma? Quran itu apa? Yang Salma tahu. Firman Allah. Al-Quran itu adalah firman Allah. Kalau menurut Ipan, Pedoman hidup untuk umat Islam. pedoman hidup untuk umat Islam. Nabi? Satu aja. Coba misal gimana? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Iya. Itu habis ya. Artinya bisa? Gimana itu? Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan.
Ya, menuntut ilmu itu wajib bagi laki-laki dan yang perlu kalian pahami ya. Nanti akan kita pelajari ini 3 kompetensi yang akan dipelajari. Yang pertama nanti diharapkan kalian bisa mendefinisikan pengertian Al-Quran. Yang kedua, kalian nanti diharapkan mampu mendefinisikan pengertian hadis. Yang ketiga, kalian juga diharapkan mampu membedakan Al-Quran fungsinya apa, hadis fungsinya apa. Nanti akan Bapak bagi kelompok ini. Tugas kelompok pertama nanti mencari ini pengertian Al-Quran. Iya. Karena kalian sudah sekarang tingkatannya sudah sanawiyah, ya, sudah harus belajar menemukan solusi, harus bisa belajar mandiri, ya. Nanti hasil dari penemuannya nanti kita bahas bersama. Kalau misalnya salah, nanti Bapak luruskan. Kalau misalnya kurang, nanti ditambahi. Kalau misalnya yang tidak paham, nanti bisa bertanya. Seperti itu. Nah, sebelum kita ke diskusi, ini Bapak kasih gambaran ya, supaya memudahkan kalian. Ini gambar apa nih? Kalau dilihat ini gambar apa? Jalan. Apa aja yang ada di sini, apa aja? Jalan. Jalan. Maksudnya gimana ini? Ada yang bisa? Kira-kira apa ini? Kira-kira dari gambar ini maksudnya apa? Al-Quran dan hadis. Hadis adalah petunjuk bagi manusia. Ya. Jadi kenapa Bapak ilustrasikan ini? Karena ya dalam kehidupan umat Islam ini Al-Quran dan hadis ini dijadikan sebuah pedoman, ya. sebuah alat agar kita selamat di dunia dan dalam pemahaman kita apa itu Al-Quran, apa itu hadis. Bapak akan bikin kalian kelompok ya. Kelompoknya pertanyaannya udah Bapak siapkan ya. Kelompok 1 nanti tugasnya adalah baca nggak? Baca. Yang cari dari berbagai sumber, dari buku cukup ada di buku mengenai pengertian apa bagi kelompok dulu ya. Ini silakan bergabung. Ini 1, 2, 3 silakan sini gabung. Duduknya kita. Kemudian kelompok 2 ini bukunya. Silakan tulis nama kelompok dulu ya. Satuannya nih. Kelompok 1. Kelompok 1, satunya tulis siapa? Tulis lebih gede. Kelompok 1 di atas. Kalau gede biar kelihatan. Kelompok 2. Bapak bantu. Kelompok 2 carilah dari berbagai sumber mengenai pengertian hadis serta macam-macam hadis. Berikut contohnya. Sampaikan nanti hasilnya di depan kelas. Pak, izin bertanya. Ya. Itu maksudnya macam-macam hadis, berikut contohnya maksudnya. Ya, hadis macam-macam hadis itu ada yang tahu? Hadis fi'liyah. Hadis fi'liyah itu hadis qauliyah. Yang pertama hadis qauli atau hadis qauliyah berupa perkataan Nabi. Ada lagi hadis yang berupa perbuatan ya. Hadis yang berupa persetujuan Nabi. Ya, nggak ada masalah. Lancar.
Ada. Allah. Boleh jawabannya misalnya Pak, saya punya jawaban sendiri. Boleh ya, silakan. Selama sesuai, boleh. Kan macam-macam hadisnya belum. Cari yang macam-macam hadisnya. Kita lihat waktu ya. 5 menitan lagi. 5 menit siap-siap untuk ke depan. Gimana, ada masalah? Ada yang bilang tadi yang poin itu ya? Yang apa namanya? Coba nilai siapa yang apa namanya pengucapannya di depan harus bagus. Ya semuanya dinilai. Cara penyampaian, kemudian maksudnya penyampaian itu harus jelas. Gitu. Intonasinya jangan terlalu cepat. Nah terus ketepatan jawaban ya. Dari kelompok 1 dulu ya. Silakan. Berani sendiri atau mau berdua? Sendiri. Boleh, silakan. Kasih tepuk tangan ya. Silakan sini. Ya harus berani, jangan takut. Ya kalau takut-takut dikit, apa-apa. Namanya juga belajar. Silakan. Yang lain menyimak dulu ya. Iya. Nanti kalau ada yang nggak paham, ada yang kurang pas, kurang jelas, tanyakan. Ya, silakan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tadi pertanyaannya, carilah dari berbagai sumber mengenai pengertian Al-Quran secara bahasa dan istilah. Jadi, Al-Quran menurut bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'ana, yang berarti membaca bacaan. Sedangkan Al-Quran menurut istilah adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril, dan membacanya adalah Baik, setelah kita panjang lebar tadi ya meneliti, menelaah tentang Al-Quran dan hadis. Nah, ini Bapak bacakan kesimpulannya secara singkatnya, bahwa Al-Quran itu secara bahasa artinya ya, bacaan. Kemudian secara istilahnya Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara berangsur dan membacanya bernilai ibadah. Nah kemudian hadis secara bahasa hadis berarti baru. Maksudnya baru itu jika dibandingkan dengan Al-Quran. Jadi ada istilah dalam ilmu hadis itu kalam qadim, kalam jadid. Ini perkataan yang lama karena Al-Quran itu sudah diciptakan terlebih dahulu ya di langit dunia. Sedangkan hadis itu yang baru. Kemudian ucapan, maksudnya adalah ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian riwayat, hadis berarti riwayat, maksudnya adalah ya riwayat atau kejadian yang dialami oleh Nabi dalam segala peristiwa. Nah, sedangkan menurut istilah, hadis itu adalah segala yang bersumber dari Nabi, baik itu perkataan Nabi, perbuatan Nabi, maupun persetujuan Nabi.
Nah, ini demikian yang disampaikan. Mudah-mudahan dari kegiatan kita hari ini, pelajaran ini semuanya Bapak akan paham. Ya. Dan nanti untuk pendalaman materi supaya kamu lebih paham lagi, berlatih lagi, Bapak kasih tugas ini untuk di rumah. Nanti tugasnya ini lewat handphone ya. Iya, Pak. Lewat handphone di Google Form. Nah, ini nanti Bapak kirimkan lewat WhatsApp. Kamu tinggal klik ini. Yang ini ya. Namanya link, klik linknya. Nah, bentuk tampilannya nanti seperti ini. Berisi kuis menjodohkan. Nanti ini waktunya sampai sebelum maghrib itu pelajaran hari ini cukup sampai di sini ya. Dan nanti untuk yang akan datang kita masih dalam bab ini Al-Quran Hadis. Nanti yang akan dipelajari di materi yang akan datang bagaimana mempraktekkan Al-Quran Hadis dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Sebelum diakhiri, barangkali ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Pak, itu dikumpulin ya sebelum maghrib. Ya, nanti akan Bapak cek. Ini harus masuknya. Ini bentuknya link ya. Iya. Jadi kamu nggak usah datang ke Bapak nganterin. Iya. Jadi setelah selesai itu ada di bawahnya itu selesai. Berarti kamu sudah selesai mengerjakan. Nanti akan Bapak cek. Ya, tapi waktunya sebelum maghrib. Sebelum maghrib harus sudah selesai. Iya. Ya. Yang lain pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, berarti jangan selesai. Dan untuk mengakhiri kegiatan kita, adalah kita sama-sama tutup dengan membaca hamdalah. Ya, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.